Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada beberapa info terbaru seputar pencairan bansos ya. Jadi banyak pula untuk yang sekarang ini, untuk tahap 4-nya itu yang sudah cair itu banyak ya. Baik KKS lama maupun KKS baru. Ini untuk tahap yang keempat sudah mulai dicairkan secara berbarengan. Tetapi di masing-masing daerah berbeda-beda ya. Kalau di tempat saya itu untuk KKS lama sudah banyak yang cair untuk tahap 4-nya. Dan untuk yang KKS baru itu yang tahap 3 itu baru kemarin cair ya. Baru kemarin ini masih menunggu lah untuk tahap 4-nya. Nah, jadi harap bersabar ya. Dan buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar pencairan bansos ya. Nah, ini ada juga yang laporan ya. Yang keluar-keluar tentang BPNT belum cair sampai ada yang gunting kartu KKS yang marah dan berteriak seakan-akan pemerintah tidak adil hanya karena belum tiba waktu cair. Kalian ngerti nggak sih? Itu yang kalian teriakin adalah uang bantuan, bukan uang kalian. Ini hanya bantuan untuk kita, dalam arti itu hanya rezeki yang Tuhan kasih. Tiba waktu di tangan, alhamdulillah. Jika tidak, ya jangan terlalu meluapkan amarah. Kita yang dapat KKS saja marah. Apa kabar dengan mereka yang tidak dapat? Padahal banyak di depan mata kondisi mereka lebih memprihatin dari kita. Jadi stop bikin malu, teriak atas rezeki yang belum pasti. Kemarin itu kan saya juga sempat posting ya, kalian bisa cek sendiri. Itu kemarin ada orang yang mungkin kecewa atau karena bansosnya tidak cair kayak gitu kan ya. Dia melakukan sesuatu yang bisa dibilang merugikan untuk dirinya. Jadi buku tabungannya itu disobek-sobek ya, dan kartu KKS-nya itu dipotong-potong guys ya. Nah itu adalah yang kemarin itu di video kemarin ya kan. Tetapi menurutku tidak usah ya melakukan seperti itu ya. Karena kalau memang terdaftar sebagai penerima bansos ya, apalagi kalau sudah masuk ke ke dalam kriteria orang lansia, terus keluarga miskin atau rentan miskin kayak gitu kan ya. Itu ada kemungkinan bisa mendapatkan bansos kayak gitulah. Asalkan sudah terdaftar dan sudah memenuhi status kelayakannya. Jadi tidak perlu khawatir nanti kalau sudah terdaftar terus tidak dapat bansos kayak gitu, itu tidak usah khawatir. Kalau memang sudah terdaftar dan sudah memenuhi status kelayakan ya tidak usah marah-marah. Tidak usah sampai gunting kartu KKS atau sobek-sobek buku tabungan kayak gitu kan. Itu tidak usah lah ya. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang bisa merugikan kalian sendiri kayak gitu loh ya. Kalau memang belum cair ya berarti kita harus sabar, kita tunggu saja karena di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Ada juga yang mungkin terkendala saat pembagian bansos kayak gitu kan ya. Itu mengalami kendala teknis itu juga bisa. Kalau tidak ada kendala teknis ya ada kemungkinan bansosnya itu bisa cepat cair. Tetapi kalau ada kendala teknis ya kemungkinan itu bansosnya agak sedikit lebih lambat. Jadi harap bersabar saja ya. Terus selanjutnya ini juga ada ya yang tanya seperti ini. Bank Mandiri kok belum meleleh-meleleh ya BPNT dan Kesra belum punya aku baru PKH ya. Ini katanya untuk Bank Mandiri belum cair lah ya. Ini tapi nggak jelas ini. Ini yang tanya ini dari daerah mana kayak gitu loh ya. Kalau bertanya ya saran saya disertakan daerahnya. Supaya nanti kalau ada pendamping atau petugas, siapa tahu bisa membantu ngecek apakah di daerah KPM tersebut itu sudah cair atau belum. Ini kan cuma tanya seperti ini. Bank Mandiri belum meleleh-meleleh, BPNT sama keserannya katanya belum cair kayak gitu. Ini nggak dikasih tahu daerahnya ya otomatis saya sendiri itu tidak bisa memberikan jawaban kayak gitu loh ya. Saya cuma bisa memberikan jawaban ada yang sudah cair dan ada juga yang belum cair. Faktanya kalau di daerah saya, daerah Jawa Selatan ya, Jawa Tengah Selatan maksudnya itu, di daerah Jawa Tengah Selatan itu sudah mulai melakukan pencairan ya, bahkan sudah lama ya untuk BPNT sama PKH-nya. Terus BLT keserannya itu juga sudah banyak yang cair. Kemarin-kemarin itu banyak KPM yang datang terus membawa struk bukti pencairan ya. Jadi itu banyak banget lah. Jadi kalau mau bertanya ya jangan setengah-setengah. Kalau tidak mau diberi atau dikasih jawaban yang setengah-setengah kayak gitu loh ya. Lebih baik tanya yang spesifik kayak gitu. Terus selanjutnya ini ada yang laporan ya, baru 3 jam yang lalu ya. Alhamdulillah syukur dapat undangan lagi dari kantor. Besok hari Rabu ambil minyak 4 liter, beras 20 kg. Alhamdulillah tetap bersyukur. Ini untuk daerah Nusa Tenggara Barat ya, NTB. Kotanya itu Kota Mataram ya. Desanya itu desa apa ini ya? Kurang jelas ini.
Bertais ya. Iya, Desa Bertais, kecamatannya Sandubaya. Ini sudah mulai dicairkan untuk bantuan pangannya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih menunggu bantuan pangan, jadi harap bersabar ya, karena ini masih belum rata. Di daerah saya sendiri itu belum ada kabar loh ya, di daerah Jawa Tengah, khususnya bagian selatan ya, itu sampai sekarang untuk daerah saya sendiri belum ada kabar ya. Jadi saya juga masih menunggu ya. Semoga bantuannya itu bisa cepat cair dan tepat sasaran. Dan buat data-data yang sekarang masih belum sinkron, sesegera mungkin untuk disinkronkan ya. Kalau nggak sinkron soalnya itu ada kemungkinan bansosnya itu tidak cair ya. Jadi ya sesegera mungkin disinkronkan ya. Data yang di pusat sama data yang kalian pegang sekarang kayak gitu. Terus data yang tidak mutakhir itu juga sesegera mungkin dimutakhirkan ya. Kalian datang ke kantor desa atau kelurahan setempat untuk melakukan pemutakhiran ya, pemutakhiran data. Supaya data yang kalian input itu sesuai dengan apa yang ada kayak gitu loh ya. Kalau ada yang meninggal dunia, terus pindah tempat, itu sesegera mungkin untuk dimutakhirkan ya. Kalau tidak dimutakhirkan ya itu sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Terus buat para KPM yang kemarin itu berada di desil 6 sampai 10 juga saran saya segera lapor ke ini ke pendamping, kalau enggak ya langsung ke kantor desa sama petugas yang ada di sana ya kan, supaya minta disurvei ulang apakah status kelayakannya sesuai atau tidak. Kalau sesuai ya, maksudnya itu masih bisa turun kayak gitu kan ya, itu ya ada kemungkinan bisa dapat bansos khususnya untuk desil 1 sampai 4. Tetapi kalau untuk desil 5 sampai 10 itu kemungkinannya kecil ya untuk dapat bansos ya. Jadi ya harap bersabar saja. Pokoknya apa yang sudah saya suruh ya, seperti sinkronkan data, mutakhirkan data, terus kalau ada sesuatu yang kecil yang sekiranya itu bisa membuat bansosnya tidak cair, itu sesegera mungkin bertanya ke kantor desa atau kalau enggak ya ke pendamping. Kalau nggak sempat keduanya ya silakan kalian tulis saja di kolom komentar. Ya nanti akan saya balas kalau ada waktu ya. Tapi kalau nggak ada waktu ya mohon maaf ya, karena saya juga punya kesibukan sendiri kayak gitu kan ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya ya, apa kabar BPNT Bank Mandiri Daerah Bogor? Nah ini ada yang tanya seperti ini ya kan. Jadi ini benar ya pertanyaannya ya. Kalau tanya itu yang lengkap, yang ditanyakan apa, terus daerahnya di mana. Contohnya seperti ini ya kan. Ini ada orang yang bertanya untuk BPNT Bank Mandiri ya, khususnya untuk daerah Bogor. Ini untuk daerah Bogor sendiri masih belum rata ya. Soalnya kemarin-kemarin juga banyak yang masih bertanya lah ya, untuk daerah Jakarta, Tangerang ya kan, terus daerah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur kayak gitu kan, itu banyak lah yang masih belum cair. Jadi harap bersabar ya. Walaupun untuk sekarang ini sudah mulai dicairkan ya kan. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang merugikan diri kalian sendiri. Kalau memang sudah terdaftar sebagai penerima bansos ya, sebagai penerima bansos itu ya sudah dipastikan cair ya. Kalau memang status kelayakannya itu tidak berubah, masih di desil 1 sampai 4 dan memang terdaftar kayak gitu kan ya, itu sudah bisa dipastikan menerima bansos ya. Tetapi kalau ada perubahan ya status kelayakannya atau ada masalah data kayak gitu kan ya, itu ada kemungkinan besar ya tidak dapat bansos lagi kayak gitu kan ya. Jadi ya sering-sering dicek apakah kalian itu statusnya berubah atau tidak kayak gitu ya. Kalau berubah ya sesegera mungkin kalian lapor ke pendamping ya, supaya nanti itu bisa diberikan solusi. Kalau tidak lapor ya mana mungkin pendamping tahu kayak gitu loh. Terus selanjutnya ini baru 55 menit yang lalu ya. Alhamdulillah bantuan berasnya kita udah dapat dari kantor desa. Coba kita lihat. Nah, ini ada 2 karung beras sama 2 bungkus minyak ya. Ini entah daerah mana ini yang lapor ya, nggak dikasih tahu daerahnya ya. Terus selanjutnya ini juga ada baru 1 jam yang lalu ya. Mohon solusinya, saya dapat undangan BLT Kesra 900.000. Katanya hari ini disuruh ke kantor pos, tapi KTP asli saya hilang. Ya tinggal laporan ke desa, nanti kan diberi surat pengantar kayak gitu kan ya. Atau kalau enggak ya bawa fotokopi KTP ya. Jadi tidak usah khawatir ya kalau memang KTP-nya hilang kayak gitu kan ya. Kalian tinggal laporan ke desa saja. Nanti kalau sudah di-approve itu bisa untuk mengganti KTP yang hilang kayak gitu loh ya. Dan jangan lupa bawa fotokopi KTP-nya ya.
Jadi nggak usah panik lah ya, kalau memang punya masalah seperti ini ya. Ini kan masalah yang menurutku tidak terlalu rumit. Tinggal kalian lapor, habis itu bawa surat pengantar, terus datang ke kantor ini, kantor pos ya kan. Terus kasih tahu masalahnya seperti ini, kayak gitulah ya. Ini saya bawa surat dari desa, surat kehilangan KTP, kayak gitulah ya. Jadi tidak perlu pusing-pusing ya. Nah, oke guys, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.